Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kembalikan kepada Bro Hans. Shalom Pak Reka. Shalom Pak Raika. Selamat Ya, sore shalom Pak. semuanya. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat doanya Pak Elman dan tentu seluruh kelas Shalom Pak yang Rika. sudah hadir. Sebentar, saya lihat. Oke. Bagaimana? Apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar? Jelas ya? Jelas Pak. Baik, baik. Sorry. Ada yang bisa suka. Sorry. Iya, baik. Jadi pada pertemuan kita sore ini, kita masih ada dalam pelayanan sekolah minggu atau ada dalam pelayanan anak. Dan secara khusus kita akan membahas tentang kurikulum, silabus, dan bahan ajar. Tentu tidak banyak teori atau ya tentu hanya pendahuluan saja mengenai apa itu kurikulum, apa itu silabus, apa itu bahan ajar. Dan saya akan langsung memberikan contohnya kepada kita. Ya, saya harapkan bisa di cover dalam pertemuan ini. Yaitu pertama tentu kurikulum, kemudian contoh silabus, yang biasanya silabus hampir sama dengan kurikulum, tetapi dia lebih sederhana. Dan bahan ajar. Nah, ada dua contoh bahan ajar akan saya sampaikan. Satu, tentu apa yang dari buku yang menjadi pedoman kita. Dan satu, saya akan memberikan contoh kurikulum, bahan ajar dari luar negeri. Ya, jadi biar kalian bisa ada sedikit pemahaman, ada beberapa hal yang tentu menjadi masukan bagi kita. Dan ini saya ambil dari satu kurikulum, sebentar saya lihat, Bill Wilson ya. Dia adalah bisa dikatakan pelayanan anak terbesar di dunia. Ya, pelayanan anak terbesar di dunia. Dan dipublikasikan namanya itu metroministries.org. Ya, kalian bisa searching di di internet, pelayanan sekolah minggu yang bisa dikatakan salah satu yang terbesar di dunia. Nah, jadi ini akan menjadi salah satu tentu jadi perbandingan kepada kita. Oke, itu di bahan ajar. Dalam bahasa Inggris saya berusaha cari dalam Indonesianya. Semoga saya bisa dapat nanti. Tapi saya sudah siapkan itu ya dalam bahasa Inggris ya. Kita belajar bersama-sama aja. Yang penting kan kalian bisa mendapatkan secara umum bagaimana dia membuat satu bahan ajar untuk sekolah minggu. Untuk pelayanan anak ini. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum, materinya saya sudah sampaikan itu memang saya mengambil dalam bentuk gambar ya. Karena kurikulum kan begitu panjang untuk ditulis. Nanti kalau kurang jelas saya akan gantikan dengan gambar yang lebih bagus ya minggu depan. Perlu kita ingat kenapa memang sekolah minggu mendapatkan porsi 3 kali pertemuan. Karena saya merasa memang pelayanan anak ini begitu penting. Saya selalu percaya bahwa melayani orang tua itu juga penting, tetapi melayani anak-anak itu sangat penting, ya. Dan kalau toh bisa dikatakan sama pentingnya lah ya, karena memang banyak kita harus jujur, gereja-gereja melayani tentu orang-orang dewasa, walaupun dia melayani anak, tetapi tidak terlalu menjadi konsennya. Karena memang ya namanya juga anak ya hanya pelengkap. Biasanya begitu kan, kita melayani orang tuanya, kita melayani anak. Tetapi kita berusaha juga untuk membuat paradigma yang berbeda. Nantinya waktu kalian terjun dalam pelayanan, pastoral 2 ini kan aplikasi pelayanan pastoral. Kalian punya perspektif atau punya cara pandang yang tentu
akan berbeda dalam arti bahwa kalian harus berpikir, memandang bahwa pelayanan anak itu juga satu pelayanan yang utama, ya. Kalau kita katanya melayani orang dewasa, katakanlah kita melayani dia di usia 40 atau katakanlah 30, ya. Jika dia punya usia umurnya bisa mencapai 70, berarti dia punya impact sekitar 40 tahun, ya. Kalau kita melayani orang usia umas 50, bukan umas tidak penting, umas penting. Jika dia bisa umur sampai 70, dia punya impact 20 tahun di muka bumi. Bisa dibayangkan 20 tahun itu kemana dia akan pergi, ya. Nah, kalau kita melayani anak di usia 5 tahun, kalau dia bisa usia sampai 70, ya, katakanlah anak 10 tahun, kalau dia bisa sampai 70, berarti dia punya waktu 60 tahun di muka bumi. Bisa dibayangkan anak-anak 60 tahun, apa yang bisa kita kerjakan di muka bumi? Tentu sangat banyak. Dia akan bertemu dengan banyak orang, ya, dibanding dengan tentu 30 tahun di muka bumi atau 20 tahun. Ya, 60 tahun berarti dia bertemu dengan banyak orang, dia mengerjakan banyak hal. Nah, jadi kalau kita bisa mempengaruhi hidupnya, memenangkan bagi Tuhan, dia menjadi seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan, maka dia akan punya kontribusi di kerajaan Allah tentu sangat besar. Makanya kita harus memandang bahwa pelayanan anak-anak ini adalah pelayanan yang sangat-sangat penting. Ya, itulah sebabnya 3 kali kita akan bertemu. Kemarin kita sudah membahas ya tentang pengelolaan sekolah minggu, teori-teori. Sekarang kita akan melihat kurikulum, kemudian silabus dan bana ajar, dan pertemuan berikutnya, saya rasa itu pertemuan yang ke berapa ya? Ini pertemuan ke berapa? Bentar ya Pak, saya cek. Ke 10 ya? Kita pertemuan ke 10 Pertemuan ya. yang ke 10 sekarang. sekarang pertemuan ke 10 ya? Ya, 10 Pak. Ya, baik. Nanti kita harapkan pertemuan ke 11 kita akan membahas bagaimana teori mengajar dan guru ya menjadi bagian dari pelayanan anak, akan kita bahas. Kalian sampai di evaluasi sekolah minggu. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat tentang kurikulum ya. Ada yang bisa share screen? Ya, jadi dari ini tentu kita akan langsung membahas 3 ini masing-masing, kurikulum, silabus, bahan ajar. Coba next. Kurikulum merupakan pedoman utama yang dijadikan acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya ya, kita sudah banyak tahu lah ini, hanya sebagai pendahuluan aja. Dan menurut Wyckoff, kurikulum adalah alat komunikasi. Ingat, yang direncanakan dengan sangat hati-hati. Yang digunakan oleh gereja dalam bidang pengajarannya, tentu agar iman dan hidup orang Kristen dapat dikenal, diterima, dan dihidupi. Jadi kurikulum berfungsi sebagai pedoman ya untuk mengkomunikasikan rencana pengaturan kegiatan belajar mengajar yang harus dimiliki dan dipahami ya, dilakukan oleh pengelola sekolah minggu maupun para pelaksananya. Ya, jadi memang kurikulum menjadi acuan. Biasanya memang kurikulum itu dibuat dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun itu kan ada 12 bulan, dan setiap bulan biasanya tentu diisi oleh 4-5 minggu. Jadi total ada 52 minggu ya. Biasanya 52 minggu yang biasa dirancang sebagai satu kurikulum. Jadi paling tidak memang kurikulum itu biasanya dibagi per bulan ya. Jadi dalam 12 bulan. Nah, coba kita next.
kita akan lanjut, ini contoh ya, kurikulum usia 12 sampai 14 tahun, ya. Ini penyusun Sri Widyaningsi. Dia adalah seorang yang menyusun kurikulum jadi dia menyusun kurikulum yang ada di Yayasan Compassion Bandung, ya, Yayasan Compassion Bandung. Dan di tahun ini kita ambil di tahun 2008 ya. Memang kurikulum biasanya memang disesuaikan dengan usia anak. Ya, tentu kalau usia di bawah 12 tahun akan lebih ringkas, lebih sederhana. Tapi di atas 12 sampai 18, kalau kita di sini di usia ini kita ada di kelompok yang dinamakan tunas remaja atau kelompok yang tanggung ya. Jadi dia ke sekolah minggu dia nggak mau lagi karena sudah gede. Tetapi ke remaja dia belum nyaman bergabung. Nah, memang di sini usia yang biasanya missing dalam gereja. Ya. Karena kalau menjangkau remaja banyak gereja punya ibadah untuk remaja atau pemuda. Sekolah minggu banyak, biasanya sampai SD. Nah, di usia ini usia yang penting sebenarnya, usia akil balik ya. Dan mereka mencari jati diri, dan kira-kira inilah contoh kurikulumnya yang bisa disampaikan. Jadi temanya Aku dan Tuhanku. Jadi di bulan pertama itu diberi judul pelajaran ciptaan yang istimewa. Oke. Nah, selalu setiap judul atau pelajaran tentu ada tujuan, ya. Nah, apa menjadi tujuannya? Ada dua aspek yang dia bagi di sini ya, aspek pengembangan utama dan aspek pengembangan tambahan. Nah, aspek pengembangan utama dia menulis tentang intelektual dan sosio-emosional dengan tujuan supaya anak dapat mengetahui keistimewaan dalam dirinya. Ya, jadi anak dapat mengetahui keistimewaan dalam dirinya dan berusaha menggunakan keistimewaan itu. Jadi menggali keistimewaan setiap anak karena mereka diciptakan kan unik. Ya, perhatikan biasanya diawali selalu kitab-kitab kejadian, kitab-kitab penciptaan, ini digali tentang jati dirinya. Ada aspek pengembangan tambahan, di sini adalah spiritual, secara rohani diharapkan tujuannya bisa mencapai anak itu bersyukur, ya, bersyukur atas keistimewaan dalam dirinya. Nah, dia ada world view, ya. World view itu adalah perubahan-perubahan sikap yang diharapkan, ya, dan berisi tentang kegiatan-kegiatan dan alokasi-alokasi waktu. Bisa di breakdown di world view ini, ya. Saya nggak ngerti apa dia memiliki the red ya, warna merah. Biasanya warna-warna dia tempatkan karena ada kesamaan-kesamaan di dalam bulan-bulan yang lain. Ya, dia memberikan warna-warna yang berbeda. Sebenarnya ini kan berisi tentang pandangan-pandangan ya. Perubahan-perubahan sikap yang diharapkan. Jadi memang ini basic, makanya penting sekali dia memberikan warna yang berwarna merah. Nah, tentu untuk mencapai kesuksesan pelajaran ini ada indikator-indikator ya yang bisa diukur. Nah, dia memberikan indikator sukses ketika anak ini
bisa bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan lebih mulia dan sempurna daripada ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Kolose 1 ayat 15. Dan indikator sukses ketika anak dapat menghargai hidupnya. Seperti dalam Efesus 2 ayat 10. Coba kita baca dulu ayat itu ya. Tolong bisa bacakan. Kolose 1 ayat 15. Ada yang bisa baca? Kolose 1 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Ya, jadi berdasarkan ayat itu bisa jadi indikator kesuksesan dari tujuan pelajaran ini. Anak-anak itu bisa benar-benar menyadari bahwa dia diciptakan Tuhan bukan terjadi secara kebetulan, tetapi diciptakan Tuhan dan dia adalah orang yang istimewa. Ya. Nah, anak dapat menghargai hidupnya. Ya, ketika dia tahu dia istimewa, yang kedua tentu dia bisa menghargai kehidupannya. Efesus 2 ayat 10. Coba bisa membacakan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi anak dapat menghargai hidupnya lewat perbuatan-perbuatannya yang baik tentunya. Dan di situ juga ditambahkan anak tahu keistimewaan di dalam dirinya. Oke. Nah, biasanya kurikulum akan ditulis dengan ringkas juga kegiatan-kegiatan. Ya, secara umum ditulis bahwa contoh ya kegiatan yang bisa dilakukan. Anak itu diminta untuk menulis keistimewaan dalam dirinya. Ya, diberikan satu kertas, kemudian dia menulis apa menjadi keistimewaan dirinya. Ya, ini kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kemudian ada metode dia diskusi. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana metode pengajar ya seorang guru. Untuk apa keistimewaan itu? Ya, ajak diskusi. Ya, misalnya dia tulis keistimewaan dirinya cantik misalnya gitu ya. Untuk apa kecantikan itu? Nah, kan diskusi. Biar anak-anak kan dari kecil sudah bisa menggali ya, mengerti bahwa apapun dalam dirinya itu satu punya tujuan. Oke, jadi ada kesempatan untuk berdiskusi. Artinya pelajaran pertama ini kan bisa dilakukan di minggu atau di seluruh bulan di seluruh bulan Januari. Nah, bisa dikombine bagaimana itu nantinya di bahan ajar. Ya. Ini kan kurikulum. Ada juga kegiatan membuat patung manusia. Jadi biasanya membuat satu pelajaran sangat baik sekali untuk anak-anak itu terlibat di dalam sebuah kegiatan. Ya, jadi bukan cuma mereka mendengar, bukan cuma mereka melihat, tetapi yang maksimal itu kalau mereka mengerjakan ya apa yang diajarkan. Nah,
Caranya adalah mereka seperti membuat orang-orangan, ya kan, membuat patung malam dan membuat itu bentuk manusia. Ya, tentu ini membutuhkan waktu. Di sini dikasih waktu 45 menit. Ya. Jadi ada waktu menulis, menggali keistimewaannya, ada waktu diskusi, berbincang, ada waktu untuk mengerjakan sesuatu, ya tentunya bukan cuma sekedar tujuannya supaya mengisi waktu untuk melakukan juga, tetapi tentu ada tujuan-tujuan yang lain kan, melatih anak untuk juga bisa kreatif, melatih anak untuk bisa produktif gitu ya. Nah, ada juga cerita, story tentang Adam dan Hawa. Ya, ini 3 bisa diceritakan dalam waktu 30 menit. Dan di dalam story ini mengajak juga anak-anak bisa mendiskusikan cerita ini. Ya. Oke. Sehingga sudah bisa dipetakan berapa waktu yang dibutuhkan. Biasanya anak lebih besar, dia lebih lama waktu yang bisa dipakai, ya. Nggak harus 2 jam, ya. Bisa saja dalam pertemuan 1 jam. Jadi ini tinggal combine. Misalnya minggu pertama melakukan beberapa kegiatan, minggu kedua dengan cara kegiatan lainnya. Jadi tidak harus mencapai jumlah waktu seperti ini. Ya. Tapi paling tidak fokusnya adalah rencanakan waktu pembelajaran, ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak lebih kecil, tentu kita mungkin bisa lakukan ini, tetapi dengan waktu-waktu yang lebih singkat. Oke. Bulan kedua, dia memberikan kurikulum dengan judul pelajaran anak Tuhan. Jadi setelah ciptaan, menjadi anak Tuhan. Tujuan spiritualnya, anak dapat melakukan perintah-perintah Tuhan, dapat lebih mengasihi Tuhan, tetapi juga lebih mengasihi sesama. Ya. Ada juga tujuan intelektual yang ingin dicapai. Sebagai anak, ia tahu bahwa ia harus patuh kepada perintah Tuhan. Ya. Indikator sukses. Ini dia kayaknya indikator sukses itu di sebelah kanan. Ya, dia tulis terbalik, ini sebelah kiri. Anak yakin sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya. Sebagai anak, ia tahu bahwa ia harus patuh kepada Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Setelah dia menyadari dia anak Tuhan, anak itu tugas kita itu patuh kepada orang tua. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita patuh kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, itu yang diajarkan kepada anak-anak. Kegiatannya bisa dengan bermain, ya, membuat daftar bagaimana menjadi anak yang menyenangkan. Ya, mereka disuruh tulis seperti apa sih yang kalau menjadi anak yang menyenangkan. Misalnya mereka tulis murah senyum, suka berbagi, gitu ya, taat kepada guru, masuk sekolah tepat waktu, gitu kan, dia akan menulisnya. Cerita yang disampaikan ini tentang Yusuf, ya, dan bisa saja kegiatan juga diisi dengan membuat poster, ya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan anak, ya, membuat poster
membuat satu gambar ya, melukis atau mewarnai. Bisa saja kalau misalnya anak kita tahu nggak terlalu pintar melukis atau menggambar, kita pilih atau kita guru yang jago menggambar, dia sudah membuat pola anak yang patuh dan menyuruh mereka mewarnai saja, gitu ya, sehingga tidak terlalu memaksakan anak untuk bisa menggambar semuanya, karena ada anak yang memang talentanya bukan di menggambar ya. Nanti kalau kita paksa dia menggambar, nanti dia akan justru tertekan di kelas. Ya, itu guru-guru harus diperhitungkan. Oke? Sekali lagi ada waktu yang disiapkan ya, ada waktu yang disiapkan. Nah, bulan ketiga masuk dikasihi Tuhan. Ganti ya, coba next. Ini saya bacakan supaya menjadi, katakanlah menjadi contoh ya, menjadi inspirasi bagi kita. Supaya nanti kelak kalian akan terjun dalam pelayanan ini, bisa lebih paham ya, bagaimana pelayanan-pelayanan sekolah minggu. Perhatikan di ketiga, dia dikasihi Tuhan. Anak dapat mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Ya, ini kan seperti mirip ya, tetapi tentu dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Ya, ditambahkan tujuan supaya anak tahu bahwa dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Ya, kalau di bulan kedua banyak tentang patuh, tapi di combine di ketiga itu, bulan ketiga anak bisa tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Indikator sukses, anak yakin bahwa ia dikasihi Tuhan dan dia harus membalas kasih Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Ya, Tuhan tidak kelihatan, tetapi cara kita mengasihi Tuhan yaitu mengasihi orang lain. Ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah membuat kue kering dan bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, mungkin misalnya ini di bulan ketiga kan ada beberapa minggu. Ya, minggu pertama mungkin bisa disampaikan tentang mungkin membuat kue kering, kue kering nastar contoh. Ya, karena anak-anak ini kan sudah bisa masak ya. Nah, ini kan memang mesti perlu disiapkan, atau mungkin kue-kue kering yang lebih mudah yang pakai cetakan itu. Ya, cetakan dan bisa memasak. Dan hasilnya misalnya dibagi berkelompok, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang dewasa yang ada dalam pertemuan di hari Minggu itu. Ya, bisa juga minggu berikutnya kegiatannya membuat hiasan. Ya, membuat hiasan, misalnya hiasan karya ya, membuat misalnya dari rotan atau dari paling gampang mungkin dari kayu ya, sapu ya, lalu di atas atau misalnya di atas pensil itu dibuat tulisan atau kertas yang berbentuk love ya, sehingga bisa dijadikan sebagai karya yang ada kaitannya dengan kasih. Ya, mungkin di situ ditulis Yesus sangat mengasihi aku. Sorry, saya sambil mau charge ini ya, laptop.
Oke, lanjut. Oke, belajar sesuatu ya di sini ya. Ini jadi masukan buat kita, jadi inspirasi juga bagaimana menyusun kurikulum. Perhatikan, ada kesesuaian-kesesuaian tentunya ya. Dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan. Ya kan? Kegiatannya yang sesuai. Nah, kisah atau cerita bisa cerita kasih. Tentang kasih Tuhan. Ya, kasih yang tanpa memandang rupa, tanpa memandang suku, ya bisa mungkin dikisahkan tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan? Walaupun mereka bermusuhan, tetapi dia mengasihi. Oke? Nah, bulan keempat bisa di sini diberikan dalam kurikulum ini Sri Widya Ningsi memberikan judul ahli waris. Ahli waris ya. Jadi kan tadi dia belajar tentang anak Tuhan, dia belajar tentang mengasihi. Karena anak Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik dan dia belajar untuk mengasihi Tuhan. Sekarang dia belajar untuk mengerti bahwa di dalam Tuhan, Tuhan itu memberi pemeliharaan. Di sini anak tidak perlu khawatir pada biaya sekolah, ya makanan, apapun dalam kehidupan. Tujuannya juga supaya anak yakin bahwa Allah mampu, maha kaya, dan sanggup memenuhi segala kebutuhannya. Ya, perlu dimasukkan juga bagus sekali bukan keinginannya. Kadang-kadang berbeda kan? Jangan sampai juga anak merasa bahwa Tuhan itu harus memenuhi seluruh keinginannya. Dia mau minta apapun Tuhan ngasih. Ya, jadi memang penyusunan kurikulum juga harus hati-hati, harus diberikan kata-kata sebagai penyeimbang supaya benar-benar anak-anak yang dididik itu menerima pelajaran yang alkitabiah. Oke. Indikator sukses, anak yakin bahwa Allah Maha Kaya dan sanggup mencukupi segala kebutuhannya, bukan keinginannya. Sebab kadang-kadang kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Ya mungkin itu keinginan. Ya, tapi kebutuhan kita itulah yang menjadi prioritas Tuhan untuk menjawabnya. Ya, harus membeda antara keinginan dan kebutuhan. Tetapi kita pastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan kita tidak pernah berkekurangan karena kita memiliki Allah yang baik. Ya. Kegiatan-kegiatan bisa dilakukan seperti menghafal ayat. Filipi 4 ayat 6. Ya. Apa itu ayat yang terkenal itu ya, Filipi 4 ayat 6. Coba tolong bacakan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi ayat-ayat yang kunci ini ya penting juga untuk membuat anak-anak bisa menghafalnya. Ya. Bisa juga dengan kegiatan mendaftarkan kebutuhan anak. Ya, supaya mereka bisa membedakan ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan-keinginan. Ya. Jadi dibuat dalam satu kegiatan. Diskusi, ya tentu cara memenuhi kebutuhan bukan Tuhan lempar uang dari surga, gitu ya.
Tetapi bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita lewat waktu kita ya bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi contohnya tentu kalau anak-anak belum bekerja, arahkan mereka tentu orang tua. Jadi bagaimana Tuhan bisa memberkati orang tua mereka dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan di kurikulum di bulan keempat ini, karena berkaitan dengan tidak khawatir, meminta berdoa, nah memasukkan kegiatan berdoa. Jadi bisa saja di bulan keempat ini dibuat rally doa, di mana melibatkan anak untuk belajar berdoa. Ya kan, mereka mesti dilatih cara berdoa. Ya, berdoa dengan keyakinan dan berdoa ya dengan benar. Jadi latih anak untuk banyak-banyak berdoa, menyerahkan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Tuhan. Nah, penting juga anak-anak bertumbuh dalam kerohaniannya. Mungkin di minggu pertama kita latih ada 5 anak yang berdoa. Minggu kedua kita libatkan anak yang lain. Minggu ketiga, minggu keempat kalau bisa dalam satu kelas itu di bulan keempat kita ada latihan berdoa. Gitu ya. Karena berkaitan dengan pelajaran ini. Ya, mintalah, jangan khawatir, nyatakan dalam doa. Nah, bulan kelima masuk kepada area dosa. Ya, diampuni dosa-dosaku. Anak dapat belajar juga memaafkan, mengampuni kesalahan orang. Nah, ini penting. Dari kecil dia diajar untuk memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang. Tujuan pengembangan yang lain supaya anak merasakan bahwa mengampuni kesalahan orang lain akan menghasilkan damai sejahtera. Ya. Nah, indikator sukses, anak menyadari dirinya berdosa dan yakin dosa-dosanya sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Dengan begitu, anak ingin meneladani Yesus dengan mengampuni kesalahan orang lain. Jadi memang diarahkan tentang pengampunan dosa ini kepada Kristus dan salibnya. Ya, jangan lupa fokus pembicaraan harus kepada Yesus. Walaupun misalnya tentang ahli waris, ya, tetap menjadi inti pelajaran adalah Yesus. Jadi misalnya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selalu diarahkan ke situ. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, contoh misalnya permainan puasa bicara. Ya, tidak banyak berbicara. Supaya tidak banyak melakukan. Karena banyak dosa. Ada orang, anak-anak tanya, apa dia dosa yang dia buat di kecil? Dengan dia berbicara sembarangan. Ya. Apalagi misalnya dia mengumpat, mengutuk. Itu kan suatu kesalahan. Nah, jadi dia boleh dengan kegiatan seperti itu. Ada juga kegiatan introspeksi, merenung. Misalnya ada saat teduh, kita nggak bicara, introspeksi diri. Ya, melatih mereka. Mendiskusikan kegiatan-kegiatan, hasil kegiatan tersebut. Ya, bagaimana mereka, apa yang mereka rasakan waktu mereka introspeksi. Ya, kan dia akan cerita. Nah, ada waktu untuk diskusi. Jangan lupa juga bisa diisi juga dengan bermain. Ya. Bermain.
Eh, dan selalu ada kisah Alkitab yang bisa diambil tentang mengampuni. Salah satu contoh dia kasih nama di sini Filemon, sang pemaaf. Ya, ada di kitab itu bagaimana dia pernah punya budak dan dia bisa memaafkan pembantunya itu. Oke. Bulan ke-6 ya, kita bisa lihat di situ manusia baru. Ya, kalian bisa lihat bagaimana contoh kurikulum ini. Bulan ke-7 memuliakan Tuhan. Bulan ke-8 mematuhi Tuhan. 9 mau berkorban. 10 pelayanan Tuhan. Perhatikan di bulan yang ke-12, 11 saluran berkat, dan 12 terang dunia. Di mana anak menyadari bahwa ia menjadi terang, menjadi contoh bagi dunia. Ya, jadi bisa dilihat kalau kita perhatikan di awal-awal tentang ciptaan, di Paskah tentang ahli waris dan pengampunan dosa, di Desember itu tentang terang dunia. Jadi bisa ada kaitan ya dalam kalender gereja ya. Ada kaitan di kalender gereja sehingga tentu untuk menyampaikannya itu sesuai juga dengan keadaan atau atmosfer di mana apa yang sementara dialami dilalui oleh keluarganya. Ya, misalnya di bulan-bulan Natal kan tentang terang dunia. Menjadi contoh ya, anak dapat menyadari ia akan terbeban untuk menerangi dunia dengan penuh dosa dengan cara bersaksi dan memberikan pengaruh-pengaruh baik kepada teman-temannya. Sama seperti Yesus memberikan pengaruh-pengaruh baik terhadap orang lain. Nah, contoh kegiatan ya, di situ dibahas membuat lilin, lentera, ya. Bisa juga di bulan Desember itu merencanakan pentas drama, ya, buat presentasi drama 10 menit tentang ya bisa tentang terang, bagaimana menjadi terang di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah teman-temannya yang di sekolah misalnya, bagaimana dia tidak mencontek, bagaimana dia belajar lebih baik dan dia bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Bisa juga dengan pementasan drama 10 darah 10 wanita ya di kitab Wahyu dengan lentera kan yang siap dengan minyak bisa masuk ke pesta, yang tidak bersiap dengan minyak tidak berjaga-jaga ditinggalkan. Wah, ini sangat menarik. Ya. Drama dari tahun ke tahun juga tentang anak 5 anak gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, kan begitu. Itu kan bisa dipentas berulang-ulang, ya. Tinggal bagaimana juga kita bisa membuat kreativitas di dalam pentas drama tersebut, ya. Kalau saya lihat di sini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Ada drama, kalau kita lihat di bulan 11 ada mengisi TTS, teka-teki silang, ya. Saluran berkat ini tentang memberi, mungkin juga memberikan persembahan, diajar menabung ya untuk membantu orang-orang yang kesulitan atau diarahkan untuk panti asuhan.
Jadi anak-anak ada langkah yang nyata untuk mengajar mereka bisa memberi, ya. Itu contoh. Bulan yang ke-10 tentang pelayan Tuhan. Di sini kegiatannya membuat nasi goreng. Wah, menarik juga ya, membuat nasi goreng ya. Lalu makan rame-rame atau disumbangkan ke orang lain ya, ke UMAS misalnya, ke panti jompo misalnya. Nah, bagus juga ya. Oke. Ada banyak cerita-cerita di sebagai pelayan Tuhan. Di sini diberikan contoh kisah Yakub, hamba yang setia. Oke. Nah, ini bisa menjadi inspirasi kepada kita. Di bulan yang ke-7 saya lihat juga membuat warna ya dan figura ya, membuat frame ya. Nah, ini bagus juga untuk menunjang tujuan bagaimana anak itu bisa memuji, bersyukur, memuliakan atas kebaikan Tuhan. Ya. Mungkin saja bisa juga memuji, memuliakan Tuhan. Ini ya mungkin kita bisa tambahkan ini bulan yang ke-7, coba kita lihat mundur, dengan lomba nyanyi. Ya kan? Bernyanyi. Itu membuat orang itu sukacita. Oke. Saya rasa tentang kurikulum sudah cukup. Ya, ini kurikulum biasanya disusun per bulan. Nah, tinggal bagaimana mengaplikasikannya ya, tidak jauh dari tujuan-tujuan yang akan dicapai. Ya. Kurikulum sudah kita sampaikan tadi bahwa ini penting untuk memberikan pengarahan, ya, memberikan patokan supaya dalam memberikan pelajaran secara tentu berurutan, ini menjaga jangan sampai kita hanya mengajarkan bertahun-tahun, beberapa tahun, ya. Kalau anak 12 sampai 14 tahun berarti kan itu sekolah minggunya dia itu hanya sekitar 2 tahun. Ya kan? Jangan sampai 2 tahun itu hanya diisi oleh 1-2 tema. Artinya harus lengkap. Itulah kenapa dibuat kurikulum. Jadi ada tema tentang ciptaan, ya, tentang gambar diri, bagaimana dia menghargai keistimewaannya. Ada tema tentang dosa, pengampunan dosa, tema mengasihi, memberi, menjadi saksi, ya kan? Lalu bagaimana dia tema tentang bagaimana dia ketaatan dia untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu masuk di situ. Oke. Nanti tentu lebih spesifik kita akan lihat di bahan ajar. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini memang umum ya kalau kurikulum. Tetapi mungkin cara memandang kurikulum bagaimana ada kaitan antara atas ke bawah, tema yang variatif, kemudian dari kiri ke kanan, bagaimana dia saling menunjang untuk mencapai tujuan. Silakan. Pak Reke, Ya. tanya, ini kurikulum seperti ini untuk skala minggu itu, kalau misalnya praktek gitu kan, penjadwalannya itu apakah dilakukan di gereja, misalnya memasak gitu, atau di satu tempat gitu Pak? Mungkin setiap minggu pertama, minggu kedua gitu, mungkinkah di gereja atau gimana Pak? Ya, namanya kurikulum kan ini memang satu bahan ajar yang dirancang untuk bisa
dipenuhi. Jadi bisa saja misalnya memasak, kita tidak bisa memenuhi dalam pertemuan di hari Minggu, ya kan? Tetapi kita mau mengejar tujuan-tujuan itu, kita buat misalnya satu pertemuan khusus di akhir bulan misalnya, atau pas di situ ada tanggal merah, tanggal hari libur, misalnya katakanlah 17 Agustus contoh. Dibuat kegiatan situ, tetapi kan itu kan misalnya perayaan 17 Agustus kan tiap tahun. Jadi mungkin kena kurikulum ini, ya lakukan acara kegiatan yang sesuai yang ada dalam kurikulum. Supaya pemberian materi itu terstruktur gitu. Jadi tidak harus di dalam pertemuan minggu menurut saya. Karena kurikulum kan ini memberi arahan yang lengkap. Apa yang akan dicapai anak-anak dalam tahun ini. Gitu. Jadi bisa diberikan di hari lain, hari ekstra. Ya. Bagaimana? Iya Pak. Pak, jadi kalau misalnya gini Pak, itu kan berdasarkan kurikulum tadi. Nah misalnya kita mengajar anak-anak itu memberi Pak dengan mengumpulkan misalnya gini Pak, sembako, misalnya sabun, odol atau apa gitu Pak, beras gitu kan, memberi ke salah satu misalnya panti asuhan atau jompo atau yang dekat-dekat gereja gitu. Gimana Pak? Seperti itu. Ya, Apakah masuk bisa. kurikulum juga bisa ya Pak? Bisa dilakukan. Jadi pendekatan pelayanan anak sekarang nggak harus kaku seperti ibadah dewasa yang nggak boleh diganggu di jam tertentu, nggak boleh pergi kemana-mana gitu ya. Tapi menurut saya anak sekolah minggu perlu dilatih dengan satu tindakan-tindakan. Ya, itulah pelajaran. Ya, makanya anak-anak sekolah sekarang kan, kalau dulu kan ada di kelas terus. Saya ingat jarang sekali kita keluar kelas. Tapi kalau sekarang anak-anak, apalagi sekolah-sekolah swasta yang banyak uang, wah itu hampir tiap 3 bulan mereka berkemah, pergi ke mall. Karena ternyata anak-anak untuk belajar itu jauh lebih baik dengan praktek. Ya kan? Daripada hanya sekedar teori-teori. Makanya ada juga sekolah minggu dibuat ringkas saja. 1 jam cukup. Ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa lama. Tapi untuk pertemuan-pertemuan mingguan dengan mendengar story firman Tuhan itu cukup singkat saja. Nanti saya berikan contoh bahan ajar ya yang singkat. Padat tapi pemberiannya ternyata bisa singkat. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya, misi Pak. Boleh tanya Pak Elga. Ya, silakan. Ada 2 yang mau nanya sini Pak. Pertama, ini kan di atasnya ini kan terkait ya, kurikulum usia 12-14. Ya, berarti anak yang tanggung kan ini Pak. Tapi di sebelah kanannya ada tulisan kiat untuk sukses mengajar anak sekolah minggu. Ini sebenarnya untuk sekolah minggu apa anak yang usia tanggung Pak ini Pak? Ya. Itu pertama. Kedua, pelayanan ini kan dari sebulan sampai 12 bulan ya Pak ya, betul ya, sampai setahun ya. Gitu. Nah, berarti kalau ibaratnya pelayanan 1 bulan itu kan dibagi 4, berarti pelayanan yang 1 bulan itu diulang-ulang terus enggak Pak? Gitu Pak, maksudnya Pak. Jadi 4 kali sebulan ya. Untuk katakanlah sekarang katakan bulan depan bulan April mulainya ya, 4 minggu gitu. Berarti pelayanan yang diajarkan berarti 4 kali sebulan dong Pak ya. Dalam pelajaran atau dalam pengajaran yang sama Pak, gitu Pak. Oke. Baik. Yang pertama dulu ya, saya jawab. Jadi di sini memang buku ini tentang mengelola dan
mengajar sekolah minggu. Tetapi kita harus pastikan bahwa terminologi kita sekolah minggu, ya, kalau di dalam buku ini memang bukan cuma anak-anak kecil saja, ya, tetapi dia bisa meluas sampai kepada remaja, pemuda, bahkan orang-orang dewasa. Karena dasar dari sekolah minggu ini membuat dasar untuk semacam satu pembelajaran, ya. Jadi bisa saja sekolah minggu itu mengajar orang-orang yang lebih tua. Ada satu gereja, Pak, GPDI di Jakarta, itu sekolah minggu sampai orang tua masuk sekolah minggu, Pak. Ada kelas-kelas yang bisa sampai orang tua, karena mereka mau belajar Alkitab. Jadi ini hanya masalah istilah saja, ya. Jadi sekolah minggu bukan istilah untuk anak-anak kecil, tetapi sekolah minggu juga ini istilah untuk kelas-kelas pengajaran, ya, yang dilakukan di hari Minggu biasanya, ya, di hari Minggu. Tetapi isinya bisa sampai orang-orang dewasa. Makanya contoh silabus ini di usia 12 sampai 14. Ya, mungkin kalau beberapa gereja sudah tidak menamakan sekolah minggu. Iya. Macam-macam namanya. Kalau di kami itu namanya City Light. Ya. Kalau anak-anak kecil itu Arrow Kids. Anak-anak yang tanggung ini itu City Light. City Light Kids Community. Ya, komunitas anak City Light. Kalau lebih besar lagi, remaja itu dipakai nama macam-macam. Kalau di kami itu God's DNA atau DNA, ya. Tetapi dia melayani anak remaja. Kalau dewasa muda dipakai istilah Happy Life Community. Ya, sekarang sudah macam-macam, ya. Ini hanya terminologi aja. Tetapi Supaya intinya menarik juga, Pak, ya. Jadi, ya, supaya menarik, ya, ini kan zaman yang berubah, ya. penyegaran, ya. Penyegaran. Tetapi intinya membuat satu pelajaran yang berkesinambungan, ya, itulah kurikulum. Nah, itu memang penting untuk dibuat. Jadi karena ada juga gereja kan yang, ya, orang kumpul sekedar kumpul aja, ibadah aja, tanpa ada kurikulum. Nah, bagusnya kalau kita membuat kurikulum, semua aspek pelajaran, ya, bisa dimasukkan tentang pengampunan dosa, tentang mengasihi, apalagi tentang memberi, tentang gambar diri, ya, tentang sukacita, ucapan syukur. Jadi masuk semua kan? Bisa diajarkan semua. Iya. Nah, kira-kira begitu. Untuk yang kedua, tentang bahan ajar. Nah, ini kan kurikulum, Pak. Makanya di sini kan tidak rinci cerita-cerita apa, pelajaran-pelajaran apa, tapi ini hanya memberikan arahan aja, tujuan, judul, tujuan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nanti kita akan lihat di bahan ajar. Jadi setiap minggu jangan sama, Pak. Harus berbeda. Dalam arti kisah-kisah yang disampaikan berbeda, walaupun mungkin dalam tujuan yang sama, misalnya tentang saluran berkat. Iya kan? Iya, Jadi Pak. bisa menuju tentang tema itu. Jadi misalnya tentang tema dosa, dalam 1 bulan kan bisa macam-macam kan. Bagaimana tentang dosa Betul. perkataan, contoh di minggu pertama. Minggu kedua bisa tentang dosa. Dosa misalnya tentang iri hati. Ya kan? Gitu kan bisa jadi satu pelajaran. Misalnya dosa tentang mengingini orang lain, apalagi sekarang kan. Nah, jadi bisa macam-macam. Iya. Bisa macam-macam. Oke, bisa menjawab? Ini kayak contoh aja, Pak, ya, ini ya. Contoh ya, ini model ya. contoh setiap bulan temanya berbeda. Ya, makasih, Pak, jelas, Pak. Ya. Baik. Temanya berbeda dan kegiatan-kegiatannya bisa berbeda. Maksudnya dalam 1 tahun itu. Ya.
Oke, kalau sudah Iya. tidak ada kita lanjut ke Itu kita bisa bikin topik masing-masing kan gitu. bisa bikin topik per minggu. Itu namanya bahan ajar, Pak. Bahan ajar kan bisa macam-macam topiknya per minggu. Ya, ini hanya jadi contoh aja kurikulum. Iya, iya, iya. Makasih, Pak. Oke. Ya, nanti kita lihat lebih jelas, coba lihat ya, silabus. Contoh silabus, minggu pertama, minggu kedua. Ya, silabus kerangka garis besar bahan ajar. Ya, jadi dia lebih ke bahan ajar. Walaupun ada yang mengatakan silabus hampir sama lah dengan kurikulum, ya. Tetapi kalau saya memandang memang silabus lebih ke bahan ajar, lebih agak spesifik, begitu ya. Silabus biasa dilakukan per bulan. Ya, kurikulum bisa per 3 bulan, per 6 bulan atau per setahun. Silabus itu biasanya per bulan. Nah, ada saya kasih contoh situ. Next. Nah, ini. Perhatikan, minggu pertama ini kelas dewasa ya. Nah, ini kelas dewasa ya. Minggu pertama tentang keselamatan yang Allah sediakan. Jadi sekolah minggu ini ternyata bukan cuma untuk pelayanan anak saja, tetapi juga untuk kayak pendalaman Alkitab ya. Sekolah ya, dilakukan di hari Minggu. Ini bisa untuk kelas dewasa atau mungkin anak-anak yang lebih besar. Misalnya contoh minggu pertama itu keselamatan yang Allah sediakan. Minggu kedua masih tentang keselamatan, karena mungkin dalam kurikulum bulan itu tentang keselamatan. Tetapi minggu kedua dia tulis tentang tanggapan orang Kristen terhadap keselamatan. Gitu ya. Nah, di sini bisa ada diskusi dan bisa ada sumber. Ini sudah langsung ayatnya ya. Tanggapan keselamatan yang Allah sediakan di 1 Petrus ada tanggapannya. Oke. Yang ketiga coba next silabusnya. Nah, ini kan masih ada kaitan dengan keselamatan. Ya kan? Dia ini diambil semua di Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus dan 1 Yohanes. Suratan ya, pengembalaan. Kehidupan orang Kristen di tengah dunia. Yang keempat, orang Kristen menghadapi penganiayaan bagaimana? Apakah dia masih bertahan? Bagaimana dia bertumbuh dalam kesalehan? Ya, bisa seperti itu kan? Oke. Bagaimana dia waspada terhadap guru-guru palsu? Bagaimana Kristus datang kembali? Bagaimana tentang persekutuan dia dengan Allah? Oke, jadi bisa berkesinambungan di dalam perikop ayat-ayat yang sudah tersedia. Oke, jadi ini contoh silabus ya. Dia bisa diberikan dalam waktu 12-13 minggu. Misalnya untuk 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan. Ya, silabus biasanya lebih singkat ya. Kalau kurikulum setahun ini misalnya dalam per 3 bulan. Ya kan? 4 kali 3 kan 12 minggu ya. 12 kali pertemuan, kemudian mungkin ada minggu kelima, dia ada 13 minggu. Ini contohnya, diambil di 2 Petrus. Ya, ini berkesinambungan ini ya. Nah, ini kan tahun berganti kan bisa berbeda. Ini contoh saja. Ini banyak diskusi ya. Banyak diskusi karena kan kelas dewasa. Kelas yang lebih dewasa ya. Kalau anak-anak kan kita lihat tadi kan banyak bermain juga ya. Usia 12, 14 banyak permainan juga.
Nanti di bahan ajar ada satu contoh memang anak-anak kecil juga ya. Jadi banyak permainan-permainan di situ. Oke, menarik karena ini diambil dalam pembacaan yang beruntun ya, bersambung ya. Dari 1 Petrus pasal berapa tadi? 1, pasal 2, pasal 3, kemudian 2 Petrus, kemudian surat Yohanes, ini bersambung benar ya, sampai Yudas. Itu ternyata berisi tentang keselamatan dan bertumbuh dan tangguh dalam iman yang sejati. Itu bagus juga untuk jadi contoh, untuk jadi silabus yang diberikan untuk kelas-kelas yang lebih dewasa, ya, kelas-kelas yang lebih dewasa. Oke. Nah, di kelas-kelas yang lebih dewasa, sekarang kita juga tahu di dalam komsel-komsel. Maaf Pak, waktunya habis Pak, capek. Oh, sudah habis waktunya. Singkat. Oke. Iya Pak, tadi harusnya jam 18:50 Pak, habisnya Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Berarti nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan dengan bahan ajar ya. Baik Pak. Oke, baik. Terima kasih buat perhatiannya. Memang kurikulum agak berat juga ya, karena banyak sekali ide di situ, banyak catatan yang harus kita tahu dan kita mengerti. Demikian, saya kembali ke ketua kelas. Siapa yang tidak hadir, itu aja supaya saya bisa isi absen setelah ini. Hadir semua, Pak. Hadir semua, wah, kasih aplaus. Luar biasa. Silakan yang akan bertugas untuk menutup acara kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami melalui paroi ke malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami boleh mencernanya dengan baik. Dan kami boleh mengerti lebih dalam lagi oleh tuntunan Roh Kudus. Berkati Paroike secara khusus dan keluarga dan karirnya Tuhan Yesus dan pelayanannya. Dan kami juga Tuhan demikian halnya. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami kembalikan kepada Bapa semuanya. Demi kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Ya, terima kasih Pak Roike. Selamat malam. Terima kasih Pak Roike. Selamat malam Pak. Shalom.